Assalamualaikum Cibesti, balik lagi dengan channel aku Yan Handayani. Seperti biasa aku bakalan share lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dan ibu dari 2 orang anak. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Sebelum lanjut jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah ini ya, karena subscribe dari kalian itu sangat berharga sekali buat aku biar aku makin semangat bikin videonya. Tolong disupport ya channel aku Besti. Kali ini aku mau share rutinitasku setiap kali setelah anak-anak tidur siang ya. Jadi apa sih yang ibu rumah tangga lakukan setelah anaknya tidur siang? Apakah ikut tidur siang juga atau melakukan pekerjaan yang gak pernah selesai? Jadi tonton videonya sampai habis. Mungkin semua kegiatan ibu rumah tangga sama aja ya, begitupun dengan aku. Jadi setelah anak-anak tidur siang tuh, kalau aku gak keceplosan matanya ikut merem biasanya aku langsung beres-beres dan ngerjain pekerjaan yang belum kepegang dari pagi. Karena kan kalau anak melek tuh ya Besti, aku tuh pasti selalu fokus sama mereka. Soalnya boro-boro megangin kerjaan yang lain, yang ada pasti direcokin atau enggak di area nangis. Kayak tadi tuh habis anak-anak tidur aku langsung beresin mainannya Mas El. Soalnya tercecer di mana-mana ya, di kasur ya, di lantai, terus di kamar belakang juga ada. Jadi pokoknya mainan dia tuh ada di mana-mana lah, di setiap sudut rumah ini. Pasti ada aja yang ketinggalan belum dimasukin ke wadahnya. Terus selimut juga tiba-tiba ada di kamar belakang sama Mas El, dimainin, digusur-gusur gitu kan kotor ya. Jadi aku lipetin lagi, disimpan lagi ke kamar depan. Lanjut ke kamar mandi Besti, aku mau buangin popoknya De Aryan. Itu popok bekas malam ya, soalnya tadi pagi abis mandi itu aku nggak pernah balik lagi ke kamar mandi, jadi popoknya belum sempat kebuang. Belum sempat juga buka jendela dari pagi ya, jadi aku buka dulu jendelanya soalnya lumayan gelap kalau jendelanya ditutup tuh. Sekalian ngangkatin jemuran yang kemarin aku masukin lewat jendela, soalnya emang lipatan baju kan di kamar itu ya, definisi males muter kejauhan. Lanjut Besti, apalagi ini ya, cucian piring dari pagi bener-bener gak kepegang sama sekali. Terus disambung masak makan siang buat Mas El, jadi makin banyak piring kotornya ya, cucian kotornya makin banyak. Ngelihatnya juga begah ya kalau seng cucian piring penuh tuh kayak berantakan gimana gitu. Kebetulan juga hari ini tuh aku nggak nyuci karena aku kan nyuci 2 hari sekali. Jadi di hari yang nggak nyuci baju aku bisa lebih banyak melakukan aktivitas yang lain gitu. Kayak hari ini aku bisa beres-beres sambil ngonten juga. Selain ngonten, biasanya jam tidur anak tuh aku pakai buat ngedit atau isi voice over. Tapi kalau sekarang kan HP-nya lagi dipakai ngerekam ya, jadi aku nggak bisa ngedit. Soalnya aku ngonten tuh cuman pakai 1 HP. Aku pakai HP Vivo tahun 2020 ya Besti. Jadi aku ngerekam pakai HP ini, ngedit dan isi voice over juga pakai HP ini. Kadang juga memorinya udah mau penuh ya untuk HP aku. Semoga kamu tetap sehat-sehat aja sampai aku sukses ya. Tolong jangan rusak dulu karena kamu belum ada gantinya. Oke Cibesti, balik lagi ke videonya. Alhamdulillah cuci piringnya udah selesai, tinggal sisa 1 lagi yang aku pakai buat nampung sampah. Sekalian sisa sampah yang di sinknya juga dibersihin biar nggak masuk pipa dan mampet. Oke Besti. Pas lagi buang sampah aku nemu garpu plastik di plastik sampahnya. Pasti ini yang buang ayahnya anak-anak deh, soalnya punya istri hobinya koleksiin wadah-wadah plastik bekas makanan gitu, kayak bekas puding, bekas salad buah, terus sendok bekas jajan seblak, terus wadah sama sendok bekas es krim mixu juga ada loh. Please Besti, jangan bilang cuman aku doang yang kayak begini ya. Komen di bawah kalau kalian sama kayak aku. Soalnya gimana ya, kan masih bisa dipakai sih ya menurut aku. Jadi aku cuci aja terus disimpan, ntar dipakai lagi. Tapi yang namanya punya suami aku rapih banget ya, jadi menurut dia tuh yang kayak begitu udahlah nggak usah dipakai, dibuang aja gitu. Lanjut Besti, jangan lupa setelah cuci piring dilap-lapin ya bagian sininya, soalnya banyak percikan airnya biar kelihatannya rapi. Terus bagian sininya juga dilap-lapin soalnya banyak bekas sabun-sabun. Mumpung lagi rajin aku lapin juga kompornya Besti, soalnya banyak percikan minyak ya bekas masak. Tapi aku tuh emang udah biasa setiap hari tuh pasti selalu ngelap kompor karena kan setiap hari dipakai buat masak kan. Terus kalau misalkan nggak dielap itu rasanya kalau pas dilihat tuh mengganggu pemandangan gitu, jadi harus dielap setiap setelah masak.
Kompornya udah bersih, habis itu aku mau lanjut lagi motongin sayuran. Soalnya rencana nanti buat makan malam aku mau bikin bakwan ya, mau bikin gorengan. Jadi mau aku potongin aja sekarang biar nanti nggak riweuh ya kalau anak-anak udah bangun. Sekarang kan mumpung anak-anaknya masih pada tidur tuh Besti, jadi aku potongin aja sekarang. Jadi nanti pas mau masak tinggal dicampurin sama terigunya, tinggal bikin adonan bakwannya. Pertama-tama aku motongin dulu wortelnya ya, potong kecil-kecil tipis-tipis biar nggak terlalu enak ya. Aku tuh kalau makan wortel kerasa kayak rasa wortel tuh kayaknya gimana gitu. Lanjut potongin kolnya, ini ada tulang kolnya jadi aku pisahin yang satu lembar, terus aku potong tipis-tipis yang lainnya. Berhubung aku orang Sunda dan suka banget sama lalapan, aku lebih suka makan engkol tuh mentah-mentah ya, soalnya ada kriuk-kriuknya, keras-keras, juga rasanya tuh manis gitu, kayak nggak kayak lem mineral sih. Terus lanjut potongin daun bawangnya juga, dimasukin ke wadahnya, terus nanti tinggal disimpan aja di kulkas, nanti sore baru eksekusi bikin adonan bakwannya. Lanjut Besti, aku mau nyuci talenan sama pisau bekas motongin wortel sama kolnya tadi. Nggak aku bilas pakai sabun sih, cuman pakai air doang. Orang nggak kotor-kotor amat ya. Males juga sih sebenarnya. Terus bersihin juga sampah bekas kupasin wortel sama tulang-tulang engkolnya ya, biar bersih kembali sengnya. Dan aku tuh punya PR ya, mau buang pecahan gelas. Soalnya kemarin tuh di Aryan abis mecahin gelas, dia buka rak piring terus ngambil gelas ini dan dibawa main di kamar mandi terus dilempar ke lubang WC, akhirnya pecah lah itu gelas ya. Jadi aku mau buangin pecahan belingnya tapi dengan rapih ya. Ini tips dari aku, kalau buang beling itu harus dibungkus pakai lap atau pokoknya sesuatu yang lembut lah, jadi biar enggak keinjek sama orang yang buang sampahnya, jadi enggak membahayakan orang lain. Dibungkus dengan aman dan rapih gitu. Kalau bisa pakai bubble wrap deh. Soalnya bingung juga ya kalau enggak dibuang bareng sama sampah yang lain tuh. Soalnya kan di sini enggak ada tanah. Kalau di kampung kan biasanya, kalau di aku ya biasanya tuh dikubur gitu. Kalau di sini kan tanah enggak ada, ya udah ya gimana lagi ya, dibarengin sama buang sampah yang lain. Makanya buangnya harus rapi, dibungkus biar tidak membahayakan orang lain. Lanjut ke videonya Besti, karena aku masih menyusui ya, meskipun anak-anak udah tidur tuh bukan berarti aku bisa anteng ngerjain kerjaan yang lain udah sampai beres gitu, sampai kelar. Tapi dari tadi tuh aku bolak-balik dari dapur ke kamar mandi, ke kamar lagi, karena kadang De Aryan kalau tidur siang juga tetap suka bangun buat minta nyusu gitu, terus abis itu tidur lagi. Kayak tadi tuh dia bangun terus nyusu lumayan lama, kayak 15 menitan, lepas aku lanjut lagi ngerjain kerjaan yang belum selesai. Sekarang aku mau nyuci popok lodinya De Aryan, soalnya tadi pagi dia aku pakein popok lodi dan dia tuh siangnya BAB ya tadi tuh, dan bocor ke celana-celananya. Jadi harus langsung dicuci ya, kalau dibesokin dia si kotorannya bakal nempel dan baunya nempel terus. Inilah plus minusnya pakai popok lodi, memang hemat di pengeluaran ya, jadi kita nggak boros pengeluaran popok, tapi kitanya harus rajin nyuci, harus mau resiko cucian banyak. Awal-awal sih aku ngerasa berat ya, soalnya cucian kan jadi bertambah banyak, apalagi aku nyucinya nggak pakai mesin cuci, jadi kerasa banget capeknya. Tapi sekarang sih aku lebih terima aja dan ambil hikmahnya aja, jadi lebih hemat pengeluaran uang. Oke Besti, karena aktivitasnya udah selesai dan udah masuk asar juga, jadi aku mau langsung mandi dulu mumpung anak-anak masih tidur. Makasih udah nonton video aku hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.